Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YPM dimanapun berada, alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat. Dan ini yang pertama kami ucapkan marhaban ya Ramadan kepada seluruh sahabat YPM dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Semoga puasa kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Supaya puasa kita selama 1 bulan ke depan lancar tanpa halangan. Baik sahabat YPM yang kami sayangi, alhamdulillah ini adalah merupakan agenda rutin dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Jepara setiap bulan Ramadan. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita di sini akan membahas tentang kurikulum maritim bersama dengan narasumber kita yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, Ibu, dari yang jauh datang dari negeri seberang. Oh iya. Okay. Baik sahabat YPM, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurikulum kemaritiman bersama dengan beliau Ibu Harimurti MPD. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah hari sehat, ini. Alhamdulillah sehat. Kita di bulan Ramadan ini semoga nanti 1 bulan ke depan kita diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Sehat lancar sehingga puasa kita mendapat berkah. Seperti itu nggih. Baik, ini Bu Harimurti ini begitu luar biasa. Ini akan saya bacakan sedikit CV beliau. Bu Harimurti ini S2 nggih, S2. Luar biasa. Saya kalah loh ini. S2 PAUD Bunda. Iya, Masya Allah. Saya kalah. Saya masih S1. Masih ada waktu loh. Mudah-mudahan bisa mengejar Bu Harimurti. Masih panjang. Nanti jangan sampai S2, bisa S3, S4 begitu. Pakistan nggih. Amin. Baik, ini beliau kelahiran Kudus 9 Januari 1967. Masya Allah, tapi masih muda sekali. Nah, itulah berkah kalau kita mengajar di PAUD. Oh gitu. Ya. Berarti setiap hari happy. Setiap hari semuanya. happy, Iya. selalu tampil Enjoy. fresh, selalu terlihat muda seperti Amin. itu. Semoga nanti teman-teman yang di lapangan juga begitu. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas nanti tentunya kita akan mendapat keberkahan. Amin gitu. ya Rabbal alamin. Baik, untuk pekerjaan beliau adalah kepala sekolah TK Tarbiyatul Atfal Muslimat NU Krapyak, nggih. Betul. Yang tadi setelah kita bercakap-cakap ternyata beliau ini istiqomah di sana sudah berapa tahun, Ibu? Saya mulai di Krapyak itu 2004. Wow, ya. berarti udah. Tapi mulai mengajarnya 86, Mbak. Sudah lama sekali, itu jauh sebelum saya lahir. Iya. Kemudian beliau juga asesor BAN PDM Jawa Tengah, tutor Universitas Terbuka, serta narasumber. Wah, ini narasumber PAUD. Ini pasti sudah melanglang buana. Alhamdulillah, istiqomah di PAUD. Istiqomah di PAUD. Ya, semoga keistiqomahan ini menjadi berkah untuk amin. Baik sahabat YPM, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum maritim. Ini saya sendiri baru akan belajar juga kepada beliau. Ini Bu Harimurti, apa sih itu kurikulum maritim itu? Kurikulum kemaritiman. Oh iya. Apa sih itu kurikulum kemaritiman? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Semoga nanti teman-teman di Kabupaten Jepara ini khususnya, karena apa? Alhamdulillah daerah Jepara ini kan merupakan daerah ujung utara, di mana ujung utara ini kan juga Jawa sebagai Tengah. Daerah maritim, di mana posisi Jepara ini merupakan ada khas lokal, di mana di maritim di sebelah utara ini perlu untuk kita unggulkan. Nah, kenapa sih daerah ini perlu kita unggulkan? Takut kita generasi-generasi mendatang ini nantinya mau lupa akan daerah mana ini. Ternyata Jepara ini adalah pusat maritim di ujung utara begitu. Makanya di sekolah kami, karena sekolah kami ditunjuk sebagai piloting dari Pusat Kurikulum Jakarta. Berarti untuk di TK iya, Krapyak di itu TK Krapyak.
Luar nggih. biasa. Nggih, Sekolah TK Tarbiyatul Karpia ini ditunjuk Pusat Kurikulum Jakarta sebagai piloting kurikulum kemaritiman. Makanya hal tersebut membuat saya begitu cocok begitu, karena Semangat, memang iya semangat, karena memang siapa lagi kalau tidak kita begitu. Jadi kurikulum maritim ini nantinya itu untuk mengunggulkan ya generasi-generasi, khususnya kita ini dari awal di pendidikan anak usia dini, supaya nanti tidak lupa akan kemaritimannya di daerah Jepara itu seperti apa begitu. Untuk kemasannya juga nanti terkait tentang kemaritiman lah, kelautan dan seterusnya begitu. Baik, itu kan kita sudah membahas tentang apa sih itu kurikulum kemaritiman. Sekarang tujuannya, tujuan kurikulum kemaritiman ini sebenarnya apa sih, Bu Harimurti? Ini sih hampir sama sih ya, sama dengan kurikulum yang saat ini, karena Kementerian Dikdasmen ini kan juga pada saat ini kita juga harus mengunggulkan kearifan lokal juga. Jadi tujuan menyusun kurikulum kemaritiman ini yang pertama tentunya ini untuk menumbuhkan cinta laut begitu, cinta laut dan lingkungan dengan mengenal laut. Nah, laut di pantai, kemudian di daerah sungai, tumbuh rasa bangga bahwa aku ini punya dan mencintai negeri maritim begitu. Itu untuk tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenalkan identitas, ya, karena daerah Jepara ini merupakan identitas daerah maritim di Kutub Utara. Maka sebagai kita, ya, yang di lembaga ini tentunya kita juga Indonesia dari awal itu kan sebagai daerah maritim ya. Seperti waktu saya masih kecil itu ada lagu nenek moyangku. Pernah bisa enggak? dinyanyikan? Boleh. Mungkin Mbak juga bisa ya, karena waktu di TK itu juga ada acara nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra begitu. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Alhamdulillah. Makanya Indonesia saja ini adalah terkenal sebagai daerah maritim. Nah, di Jepara ini, di Kutub Utara ini maritimnya sangat luar biasa. Makanya untuk mengenalkan ini, kami di TK Tarbiyatul Atfal ini untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwa maritim ini harus kita unggulkan di daerah Jepara begitu. Kemudian yang ketiga itu kita mengembangkan terkait karakter positif. Apa ini? Kalau kita sebagai nelayan itu tentunya kan ada sifat atau karakter yang ditumbuhkan, yaitu apa? Kalau nelayan sedang mengarungi samudera di tengah laut itu kan ada yang namanya keselamatan laut ya. Dia harus menjaga keamanan, keselamatan ini kan juga kita kenalkan kepada anak karakter apa yang ditumbuhkan, yaitu kedisiplinan. Kalau dia tidak disiplin maka di laut itu juga nanti sangat berbahaya. Karena laut itu luas sekali. Betul. Kemudian yang kedua yaitu melatih kerjasama. Nah, seorang nelayan ini kalau kita share ke anak-anak ini, kalau dia bekerja kan tidak sendiri, tetapi mereka ini kan bersama dengan timnya di atas perahu begitu ya. Nah, di sini harus kita kenalkan kepada anak, menumbuhkan bagaimana kerjasama itu lewat cerita-cerita nelayan saat dia mengambil ikan dan seterusnya. Akhirnya anak ini tertanam kerjasama. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab, di mana kita ini sebagai daerah di maritim itu tentunya laut ini di pantai-pantai itu kan juga banyak sekali para wisatawan kadang itu terlena dengan sampah-sampah yang ditinggal begitu. Nah, tentunya di sini anak-anak kita kenalkan tanggung jawab, sekali-kali anak kita ajak ke laut itu untuk bersih-bersih pantai. Nanti ada jadwal bisa khusus. Menjadi agenda itu. Iya, itu sudah ada di program kurikulumnya. Begitu anak diajak bersih-bersih pantai, sangat luar biasa menyenangkan. Berarti mereka itu anak-anak dari TK Tarbiyatul Atfal ini sudah pernah bersih-bersih karena pantai? Sudah tercover di dalam kurikulum. Antusiasnya luar biasa. Iya, ya, apalagi kita kegiatan tersebut tidak sendirian, tetapi juga ada paguyuban orang tua yang ikut begitu. Jadi rame-rame untuk bersih pantai. Kerjasama dengan orang tua seperti itu. Makanya tadinya mengembangkan karakter disiplin, kerjasama, tanggung jawab begitu. Kemudian di dalam pelaksanaan kurikulum maritim itu juga mengembangkan seluruh aspek.
ya, nilai agama moral anak ini kan bagaimana sih nelayan pergi sebelumnya juga harus berdoa, dapat ikan banyak, bersyukur begitu. Kemudian kita di dalam bahasa ini cerita-cerita tentang nelayan, kemaritiman, ikan dan seterusnya. Kemudian lagi yaitu kita bisa memainkan peran sebagai nelayan, kemudian sebagai pencari ikan begitu. Sangat menyenangkan. Kalau kita laksanakan di sekolah itu sangat menyenangkan. Anak-anak juga antusiasnya luar biasa. Betul. Terus ada lagi Mbak. Masih ada. Masih ada. Menanamkan kepedulian lingkungan. Iya, karena apa? Anak ini kan diajak ke tepian pantai. Pantai ini bagaimana sih, harus seperti apa begitu. Jadi ada tanam ini tidak membuang sampah begitu, daerah Jepara ini kan ada Pantai Kartini, banyak sekali, kemudian Teluk Awur, kemudian Bandengan, kemudian apalagi yang di sana-sana ya, daerah Melonggo. Wah, sangat luar biasa. Karena apa? Jepara ini menjadi pusat wisatawan daerah apalagi Karimun. Itu Balinya Jepara. Ini Karimun harus kita unggulkan karena Karimun ini merupakan daerah wisata yang sudah mendunia. Nah, kalau anak ini tidak kita kenalkan, eman rasanya. Maka dari itu harapan saya di sekolah ini bisa untuk mengenalkan terkait kurikulum kemaritiman begitu. Berarti ini kita di Jepara termasuk mendapatkan berkah yang luar biasa dengan adanya laut yang luas di area kita ini. Baik Bu Harimurti, sekarang bagaimana sih cara menyusun kurikulum kemaritiman itu? Terima kasih. Semoga nanti teman-teman di khususnya di YPM ini bisa untuk menyusul tidak hanya begitu. Nah, untuk penyusunan kurikulum aslinya kita kan sudah ada Juknis. Berarti Juknis ini sama. Tetapi di dalamnya ini ada yang pertama yaitu karakteristik lingkungan belajar. Nah, di situ nanti kita ini bercerita bahwa lembaga saya ini dekat dengan Pantai Teluk Awur, kemudian dekat dengan Semat begitu. Jadi karakteristik lingkungan ini kita menceritakan daerah saya atau daerah teman-teman mungkin nanti ini bisa diceritakan bahwa daerahnya itu dekat daerah pantai. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di lingkungannya ini seperti apa? Apakah suka makan ikan? Kadang zaman sekarang ini anak-anak didik kita itu nggak suka ikan. Karena yang setiap hari bekal di bawah itu apa? Mie, chicken. Nah, ikan itu sulit. Makanya ini kita cerita di situ, di karakter itu. Nanti kemasannya kita buat kegiatan di sekolahan itu juga supaya memancing anak-anak untuk bisa suka makan ikan. Betul sekali. Kemudian yang ketiga karakter peserta didik. Karakter pendidik dan tenaga kependidikan. Ini gurunya seperti apa begitu diceritakan di karakteristik kurikulum di awal. Kemudian sosial ekonominya di daerah lingkungan itu bagaimana, budayanya. Jepara ini punya budaya yang sangat luar biasa. Setiap 7 hari kegiatan di Lebaran. Nah, itu ada apa coba? Ada pesta lomban itu ini anak kalau tidak dikenalkan itu mereka tidak tahu. Kalau kita melihat di pesta lomban itu kan ada tarian khas Jepara yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Pernah enggak lihat ada tarian itu? Itu yang biasa ditarikan di itu kan di lomban. Tempat pelelangan ikan. Betul. Itu namanya tari Sernemi. Itu juga kami jadikan ekstrakurikuler di lembaga kami agar nanti anak-anak ini tahu cerita Sernemi ini seperti apa begitu. Karena apa saat ini yang anak tahu tuh bukan kegiatan-kegiatan atau terkait budaya-budaya yang lalu, itu bukan. Sernemi ini juga mengandung arti yaitu Serikat Nelayan Muslim. Nah, itu ada ceritanya. Yang tariannya menggunakan apa? Ini juga itu
di lembaga kami saya buat ekstrakurikuler. Berarti Hanya dia tahu. khusus untuk ekstra tari Sernemi Iya, itu. kami kenalkan tarian Sernemi itu. Jadi anak-anak juga happy begitu mengenang masa-masa lalu, bagaimana seorang nelayan dia ini untuk mencari ikan dan seterusnya. Nggih, lomban ini manaknya seperti apa? Ini anak kita perankan di situ, begitu ya. Itu memang yang ditunggu-tunggu salah satu masyarakat Jepara ya di pesta lomban itu. Iya, ya. betul. Dan itu juga merupakan ciri puncak liburan Nah, juga. begitu. Karena setelah Sampai itu kita aktivitas kembali. Iya, sampai saat itu kita kan juga harus mengayuh bahwa ayo rame-rame Iya, begitu betul, ya di acara betul. itu di kabupaten lain tentunya tidak ada. Istimewanya di Jepara itu nggih. Nggih. Berarti Terus banyak. akhirnya kita di dalam menyusun visi misi di lembaga itu tadi kita juga mengarah ke maritiman. Begitu seperti di lembaga saya itu visinya itu mencetak generasi sehat, kemudian cerdas, kemudian kreatif dan berakhlak mulia karena kita di bawah naungan Yayasan Muslimat. Nah, dalam visi ini itu sehat itu ada manaknya, bukan hanya sehat begitu. Sehat ini nanti dalam misi kami ini akan memberikan layanan yaitu memberi makanan sehat. Apa? Setiap hari Sabtu anak-anak ini membawa bekal olahan ikan. Karena kita sudah dapat MBG. MBG itu kan mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, Sabtunya, Sabtunya ini kita dapat keringan. Anak-anak ini masih makan bekal basah, tetapi basahnya menu olahan ikan. Iya, berarti itu sepertinya cocok jika nanti lembaga-lembaga lain bisa ikut seperti itu supaya anak-anak lebih tertarik, lebih suka dengan ikan. Betul. Itu, terus setiap Sabtu juga kami mengadakan senam, yaitu senam gemari. Oh iya, senam gemari. Gemar makan ikan. Nah, setiap hari kalau hari Sabtu itu kita dengungkan lagu itu, akhirnya anak ini muncul ya hasrat untuk menikmati olahan ikan. Dan juga kami di dalam tahun ajaran itu kami juga anggidakan terkait tentang lomba menyusun menu olahan ikan. Pesertanya siapa? Ibu-ibu wali murid. Oh, itu berarti kegiatan parenting ya. Luar biasa. Kerjasama yang bagus antara lembaga dengan wali murid. Dan juga nanti bisa muncul ini entrepreneur kewirausahaan. Kalau memang dia ini membuat menu olahan ikan yang praktis dan anak ini suka, akhirnya ibu-ibu yang lain ini nanti juga akan aku mau pesen. Nah, akhirnya dia mendapatkan income. Dan di situ ada rotasi ekonomi. Iya, betul. Terus anak ini kan kalau cara mengolahnya ini sangat bagus, dia nggak tahu bahwa di dalam menu itu ada olahan ikan. Padahal biasanya kalau kita ini ada ikan di situ, anak akhirnya nggak mau amis lah, nggak suka lah, begitu. Berarti bagaimana olahan ikan itu bisa menjadi menarik untuk anak. Betul. Itu apakah sudah berjalan juga? Sudah. Kita mulai ada ditunjuk sebagai kurikulum kemaritiman itu sudah lama. Mulai tahun 3 tahunan. Ini 3 tahunan. Setelah corona berarti. Iya, betul. Setelah corona kami ditunjuk dari Puskur. Puskur ini tentunya lewat dinas ya, yang menunjuk dinas pendidikan di Blora Kabupaten Jepara. Akhirnya kami selama 2 bulan ini didampingi dari Puskur untuk membuat kurikulumnya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Harimurti, dan ini pertanyaan yang mungkin terakhir. Bagaimana untuk pelaksanaan kurikulum kemaritiman ini? Nah, karena kita ini sudah ditunjuk oleh Puskur sebagai kurikulum piloting kurikulum kemaritiman, maka kami tidak bekerja sendiri, Mbak. Di sekolah itu kan ada guru, tenaga kependidikan, mulai dari TU, kemudian ada penjaga, tenaga kebersihan, begitu. Ini kami sosialisasikan ke teman-teman, begitu. Akhirnya mereka kan tahu
bahwa sekolahan ini sudah ditunjuk sebagai kurikulum kemaritiman, maka tim yang ada di sekolah ini kalau sudah disosialisasikan hanya mereka tahu, oh berarti ini saya harus ke lautan begitu. Akhirnya setiap weekend itu guru-guru ini membuat komunitas belajar. Setiap hari Jumat dan Sabtu mereka ini menyusun RPP, rencana pembelajaran, di mana di dalam menyusun RPP ini itu tentunya kelautan begitu ya, misalnya temanya sama, misalkan kita sama-sama membahas tema pekerjaan. Nah, maka di tema pekerjaan ini kita khususkan yaitu terkait tentang nelayan begitu ya toh. Kemudian pekerjaan terkait home industri olahan ikan. Berarti itu begitu. Temanya yang memang harus ada yang kelautan, dekat dengan kelautan iya gitu, betul. Karena daerah Jepara ini kan juga ada produk membuat kerupuk ikan, kemudian nanti olahan ikan, begitu bisa dibuat nugget. Nah, ini guru ini setiap topik yang dibahas ini memasukkan terkait kemaritiman. Misalnya tanaman, berarti tanaman juga rumput laut begitu. Bisa diolah sebagai apa begitu. Terus nanti anak-anak diajak ke BPAP begitu. Outing kelas, kemudian dekat dengan laut. Betul. Terus kemudian anak diajak ke pantai begitu, diajak ke home industry olahan ikan. Kemudian disuruh praktek juga gitu. Setelah dia home industri melihat olahan kerupuk ataupun olahan nugget ikan dan seterusnya, anak juga praktek begitu. Berarti itu kegiatannya tidak jauh-jauh dari laut betul. Dan dari ikan seperti itu. Itu setiap weekend. Itu untuk penyusunan kurikulum. Yaitu gurunya. Kemudian yang orang tua murid itu tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa orang tua murid ini juga tahu kalau lembaga ini adalah lembaga yang ditunjuk sebagai kurikulum kemaritiman. Hanya orang tua ini juga sudah kami sosialisasikan saat awal pertemuan. Awal tahun ajaran. Iya, betul. Akhirnya mereka juga mau diajak kerjasama. Nanti setiap bulan April peringatan Hari Kartini, ini kita includekan juga terkait tadi lomba menyusun menu olahan ikan. Itu seru loh Mbak di situ. Spesialkan di hari jadi Jepara. Iya, betul. Kami datangkan juri-juri yang memang linier di bidangnya begitu. Akhirnya itu mereka juga jurinya aneh Mbak, ada juga yang anak-anak. Karena apa? Kalau dia mencicipi anak itu kan mana yang disuka begitu, makanya saya suka. Jurinya tidak hanya orang dewasa ahli gizi, tapi dia juga ini membawa juri anak. Karena apa? Anak ini kan mencicipi. Yang dicicipi yang mereka suka ataupun yang rasa ini pas di lidah anak, akhirnya itu juga anak bisa tahu. Itu pasti seru ya. Iya, seru. Makanya samping itu juga nanti kegiatan-kegiatan orang tua yang lain juga mengikuti terkait program yang sudah diprogramkan sekolah begitu. Makanya orang tua ini kita sosialisasikan biar mereka tahu, bukan kita ini untuk mendidik anak menjadi nelayan, bukan, tetapi kita mengunggulkan khas Jepara ini punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Itu kan hasil laut kita tuh sangat luar biasa. Kalau kita tidak tanamkan dari awal, nanti kan kasihan nih. Makanya siapa tahu besok ini anak-anak didik kita ini mau menciptakan alat transportasi yang sangat-sangat bagus. Kadang betul, kadang kita ini juga saat kita mengajar di kelas itu kan juga kita dapat inspirasi dari anak. Betul. Itu kapal itu kan bisa terbang. Ada yang seperti itu. Saya mau buat kapal yang bisa terbang. Kok bisa seperti itu? Akhirnya anak bisa menjawab juga. Saya kan pakai remote. Nah, siapa tahu ini besok mau anak-anak kita ini di tahun mendatang bisa menciptakan alat penangkap ikan atau pengolahan ikan yang dimana produk-produk ikan nanti kita bisa mendunia. Tentunya dengan perkembangan zaman di era sekarang ini. Betul, makanya
saya juga merasa bahagia, senang sekali karena memang ini mau mengunggulkan Jepara sebagai daerah maritim, ini pas begitu. Meskipun Bu Hari sendiri asli dari Orang Kudus, Kudus, ya. yang Ya. dekatnya dengan pegunungan. Ya, tetapi karena saya ini sudah amanah dan memang setelah ini saya melalang buana di pucuk-pucuk Jepara, alhamdulillah ternyata Jepara ini apalagi di Karimun, Mbak. Nah, ini potensinya Saya malah sangat belum pernah ke Karimun Jawa ini. Rugi loh orang Jepara kalau belum ke Karimun. Semoga bisa secepatnya. Karimun ya, itu mendunia, kenapa orang Jepara belum ke sana? Ada apa di Karimun? Ternyata ikannya sangat luar biasa, sangat potensinya besar-besar banget. Ini Sudah kalau pernah ke sana, Bu? Oh, sudah 3 kali. Wah, saya kalah ini Iya. sama Barian dari Iya. Kudus. Nah itulah Mbak, alhamdulillah ini juga anak-anak itu juga sangat senang. Jadi kurikulum kemaritiman ini merupakan kemasan kurikulum yang hampirlah sama dengan kurikulum yang lain. Cuma di sini kita menekankan terkait kemaritiman, kekhasan daerah Jepara ini terkait kelautan begitu. Jadi anak-anak ini biar tahu potensi laut ini yang harus dikembangkan, kemudian pekerjaan nelayannya, bagaimana kedepannya nelayan ini bisa untuk menciptakan mungkin ya kita tidak tahu anak-anak kita ini bisa depannya tahun yang akan datang ini bisa menjadikan nelayan yang sangat-sangat berpotensi begitu ya. Kemudian penanaman di dalam sini ini juga kita sudah ada penanaman tadi, disiplin, kerjasama, tanggung jawab. Kemudian nanti juga di sini juga kita mengenalkan terkait nafsu untuk makan ikan begitu. Putarannya Mbak realitanya memang susah sekali makan ikannya. Itu lebih memilih telur seperti biasanya begitu. Biasanya begitu. Baik, terima kasih Bu Hari Murti atas wawasannya hari ini, sehingga kita semua di sini khususnya sahabat YPM bisa tahu apa sih itu kurikulum kemaritiman, kemudian bagaimana kurikulum kemaritiman itu, tujuannya apa, serta pengaplikasiannya seperti apa. Alhamdulillah selama beberapa menit ini kita sudah berbagi ilmu ya Pak Hari Murti. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua, dan semoga secepatnya seluruh TK-TK yang ada di Kabupaten Jepara, khususnya yang ada di naungan YPM bisa menuju ke sana. Karena sangat tertarik saya, karena setiap hari Sabtu anak-anak dikenalkan dengan ikan. Olahan ikan. Harapannya mereka semua akan gemar makan ikan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manfaatnya banyak sekali. Alhamdulillah, dan pemenuhan gizi. Iya, betul. Kalau saya ini sudah terlebih gizinya. Baik, terima kasih sahabat YPM dimanapun berada. Ini tadi kita sudah berbagi ilmu dengan Bu Hari Murti yang sangat luar biasa, yang datang dari Kudus jauh-jauh. Semoga Bu Hari Murti mengajarnya di Jepara. Oh iya, setiap hari PP Jepara Kudus ya. Yang ini tinggal 10 bulan. Oh, Masya Allah. Semoga berkah. Amin, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya juga. Teman-teman yang di YPM ya, selamat menanjalkan ibadah puasa gitu. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan di puasa tahun berikutnya. Terima kasih. Mari kita salam bareng. Boleh? Undur diri, saya Nurul Kismiati dan Bu Hari Murti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.